Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Episode 603. Oke, aku pulang, Laras setuju. Mama, aku nunggu Mama, ya. Kalau Argina bisa ketemu sama Mama, penyakit Argina pasti langsung sembuh. Paman, Mama mau pulang. Jani gembira hingga kelupaan. Panggilan tiba-tiba terputus dan ucapan Jani terpotong. Laras kebingungan dengan apa yang didengarnya barusan. Ketika Laras ingin memastikan, video call pun telah ditutup. Kamu dengar apa yang dibilang anak-anak tadi? Paman, Mama mereka juga punya abang atau adik? Tanya Laras dengan penuh tanda tanya. Maksud mereka, kalau kamu pulang, sekalian bawa paman-paman juga. Askara menerjemahkan. Laras akhirnya mengerti. Oh, begitu rupanya. Laras tidak berpikir jauh lagi sebab dia sudah merasa beruntung jika bisa pergi saat ini. Askara mengambil kembali ponsel dan memasukkan Laras ke dalam pelukannya. Salah satu tangan Askara memeluk belakang kepala Laras. 10 hari di laut, lain kali kita. Bayangan hitam mendekat menutupi wajah Laras dan bibir kecil Laras dikecup lama. Sandi mengambil kembali ponselnya dan menatap kelima bocah cilik dengan wajah dingin dan juga galak. Kita setuju kalau Mama tinggal di sini asalkan kalian harus janji sama Paman, nggak boleh bilang kalau kita pernah ke sini. Kalau nggak bilang, apa Mama boleh terus tinggal di sini? Tanya Kamala dengan antusias tinggi. Sandi menjawab, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Juna tidak puas dengan jawaban yang didengarnya. Pulau Benua Barat barulah rumah Mama, kalian boleh ke sana setiap saat, ucap Sandi. Kenapa tempat ini nggak boleh jadi rumah Mama? Mama boleh ke Pulau Benua Barat untuk lihatin paman-paman, setiap saat, tanya Arga kebingungan. Sandi menunjukkan wajah dingin. Nih anak malah balikin ucapan aku. Gak tahu apa yang udah dilakukan papi tercinta kalian. Kita semua boleh pergi lihat paman-paman, kata Juna. Boleh. Sandi sangat bersedia. Dia langsung menggendong Juna membiarkan Juna duduk di sampingnya. Si gede berkata pada si kecil, Paman kasih tahu ya, Mama boleh aja tinggal di sini. Tapi hanya beberapa hari aja. Kalau kalian kangen sama Mama, Mama baru datang lagi. Mama bisa datang setiap saat, oke kan? Juna mengedipkan matanya dan berpikir sejenak. Oke. Pada saat itu, dia akan merengek agar Laras tidak meninggalkan mereka. Pinter. Sandi mengelus-elus wajah Juna. Nih anak gampang banget dibujuk. Jani ikut meramaikan. Dia datang menarik salah satu jari Sandi dan bertanya dengan wajah murung, Paman udah mau pulang? Iya. Paman dan Mama datang sama-sama, kata Kamael. Sandi terdiam menatap Kamael di hadapannya. Meskipun sebenarnya Sandi juga ingin tinggal lama dengan anak-anak, tapi mereka tidak boleh berada di sini. Jika tidak, Laras akan mengetahui keberadaan mereka. Paman, aku bakal kangen sama kamu. Jani memanjat ke atas sofa, duduk di atas paha Sandi dan memeluknya. Aku bakal muncul kalau Jani kangen sama aku, kata Sandi. Wah, Paman Sandi itu Superman, ya. Jani menatap Sandi dengan tatapan memuja. Hati Sandi tergerak dan dia sungguh sudah terlanjur sayang pada anak-anak. Laras datang dengan menaiki pesawat pribadi milik Askara. Di saat penerbangan, Laras masih merasa khawatir lantaran dirinya meninggalkan Pulau Benua Barat tanpa berpamitan dengan ketiga abangnya. Tak hanya meninggalkan Pulau Benua Barat, Laras bahkan tidak menghubungi mereka sama sekali. Setelah Jody bangun nanti, dia seharusnya akan menghubungi abang-abangnya. Dan pada saat itu, apakah Kak Aron akan seperti dulu segera menyusul kemari? Laras berpikir dirinya hanya ingin datang menjenguk Argina. Argina sedang sakit, dan dia ingin bertemu dengan mamanya. Bukankah hal ini sangat masuk akal? Seketika, beban di hati Laras tidak seberat tadi lagi. Laras juga tidak berdaya. Askara terus mencari Laras dan mengatakan anaknya sedang jatuh sakit. Jadi hati Laras pun luluh.
Setibanya di kota A, mereka pun bergegas pergi ke villa musim dingin. Baru saja menuruni mobil, Mike yang sudah menunggu kedatangan mereka dari tadi itu langsung menghampiri mereka dengan wajah cemas. "Pak Askara, akhirnya kamu pulang juga. Non Argina masih tidur sampai sekarang, dia masih merasa nggak enak badan. Selin udah datang lihatin dia," ucap Askara. "Dokter Selin masih di sini, cuman Argina ribut pengen ketemu sama mama. Kasihan anak itu," ucap Mike sambil berlinangkan air mata. "Kalau begitu, kita cepat pergi lihat Argina." Laras tidak ingin menunda waktu lagi. Sewaktu perjalanan tadi, Askara bercerita bahwa dari keenam anaknya, Argina memiliki kondisi tubuh paling lemah. Dia sangat gampang sakit. Untung saja mereka memiliki dokter pribadi yang bisa dipanggil setiap saat. Tapi setelah mendengar ucapan Mike, Laras semakin mencemaskan kondisi Argina. "Mama." Laras tertegun sejenak, dia mengengadahkan kepalanya dan tampak kelima bocah cilik sedang berdiri di ujung sana dengan mata berkaca-kaca. Mereka lalu berlari dan langsung memeluk Laras. "Mama." Kekuatan kelima bocah sangatlah kuat. Laras pun dipeluk hingga hampir terjatuh ke belakang. Untung saja Askara yang menahannya. Alhasil punggung Laras menempel pada dada kokoh Askara. Namun, kedekatan kedua orang membuat Laras sedikit tersipu malu. "Papi beneran bawa mama pulang nih." Jani sangat gembira. "Mama akan selalu tinggal di sini, mama pasti nggak tega untuk tinggalin kita dan papi," ucap Kamala. "Mama nggak boleh pergi lagi," Juna berkata dengan bosi. "Selamanya nggak boleh pergi lagi." Arga membeo. "Iya, nggak boleh pergi lagi, Kamael." Laras tersenyum tidak berdaya, namun Laras juga merasa keenam anak-anaknya sangat imut. Dia mencubit pipi gemuk Kamael dengan pelan. Laras merasa dirinya sepertinya sudah lama tidak mengelus keenam anak-anak ini. Dia sudah merindukan perasaan ini. "Udah lama nggak ketemu kalian." Laras tidak mungkin akan setuju untuk tinggal lama di sini. Dan mana mungkin juga Laras tinggal di sini selamanya. Apa kata orang nantinya? Laras saja masih belum kepikiran bagaimana untuk menjelaskan semua ini kepada ketiga abangnya. "Kita pergi lihat Argina, ya?" tanya Laras. "Mama, aku bawa kamu ke kamar Argina." "Mama, sini aku yang bawa." Kelima anak-anak menarik-narik Laras, mereka semua berebutan untuk membawa Laras pergi menjenguk Argina. Namun Laras hanya memiliki dua tangan, jadi yang lain langsung memeluk kaki Laras. "Bentar-bentar, aku nggak bisa jalan." Laras tersenyum. Kenapa bisa ada anak yang seimut dan sepengertian seperti mereka? "Juna, jangan bandel lagi," Askara memperingati. "Sejak kapan aku bandel? Aku cuman pengen narik tangan mama, apa nggak boleh, ya?" Sikap bosi Juna tidak kalah dengan Askara. "Yang kamu narik itu tangan." Askara menatap Juna yang sedang memeluk kaki Laras. Setelah mendengar peringatan Askara, Arga langsung mengamati wajah sang ayah dan akhirnya dia memilih untuk melepaskan tangannya dari salah satu kaki Laras. "Mama cuman punya dua tangan." Ucapan Juna terdengar sangat masuk akal. Dan Juna sepertinya tidak merasa ada yang salah dengan perbuatannya. "Gak apa-apa, gak apa-apa kok, Juna pegang rok mama aja, ya." Laras berusaha menenangkan api kedua pihak. Askara ini gak bisa apa ngalah sama si kecil. Lagi pula memang betul kata Juna, aku cuman punya dua tangan. Tatapan Askara lalu beralih pada wajah Laras. Askara merasa Laras masih sama dengan dulunya, selalu menjadi penengah di antara dirinya dan anak-anak. Seketika, suasana hati Askara berubah cerah, dia langsung menggendong Kamael dan Arga. "Hah?" Kamael sedikit terkejut. "Wah." Arga juga terkejut. Juna terdiam di tempat menatap Kamael dan Arga yang sedang digendong papi. Papi hanya menggendong mereka berdua. Kenapa papi tidak menggendongnya? Mulut kecil Juna tampak cemberut dan wajahnya tampak memerah lantaran merasa emosi. Ketika Askara melihatnya, Juna yang sedang marah itu langsung memalingkan kepalanya. Dia tidak ingin meladeni Askara lagi. Juna lalu berjalan pergi dengan wajah murungnya. "Kemari. Jangan panggil aku,
Aku lagi marah, ucap Juna dengan berapi-api. Askara langsung berjongkok ke hadapan Juna. Gak mau naik. Juna yang awalnya marah pun langsung tersenyum bahagia. Dia mengesampingkan egonya, segera naik ke atas pundak Askara lalu memeluk erat lehernya. Episode 604. Askara lekas berdiri lalu berjalan pergi. Saat ini, dia sedang berjalan sambil menggendong 3 anak-anak. Gambaran ini terlihat sangat harmonis. Pergi lihat Argina, ucap Askara pada Laras yang sedang melamun di tempat. Hah? Oh, oke. Laras sungguh kagum dengan Askara yang sanggup menaklukkan anak-anak itu. Jika tidak ada Askara, Laras pun tidak tahu bagaimana menghadapi bocah-bocah cilik ini. Setibanya di kamar, Askara melepaskan ketiga anaknya. Di atas tempat tidur yang besar itu tampak Argina masih sedang tertidur. Kondisi Argina sudah membaik dari sebelumnya. Dia tidak lagi merasa tidak enak badan. Namun, dia masih terlihat lemas saat ini. Hati Laras terasa sakit melihat anak kecil di hadapannya. Dia langsung berjalan ke sisi tempat tidur, duduk lalu menatap lama sosok Argina yang sedang tertidur. Laras kemudian mengulurkan tangannya meraih tangan Argina yang tidak diselimuti itu. Laras dapat merasakan suhu tubuh Argina sepertinya sudah kembali normal. Laras pada dasarnya adalah orang yang lebih sensitif. Dia bahkan bisa merasa sedih hanya karena kondisi anak orang lain. Apa jangan-jangan, Laras sudah menganggap dirinya sebagai ibu mereka? Askara berdiri di samping Laras. Namun bukan Argina yang dipandangnya, melainkan si Laras. Askara sungguh menyesal dengan hubungannya dengan Prisa dulu. Kelima anak-anak memanjat ke atas paha Mama, sama-sama melihat Argina yang sedang tertidur kemudian sesekali melirik wajah sang ibu tercinta. Argina sepertinya dapat merasakan kehangatan tangan ibunya. Kedua mata mulai bergerak, dan Argina lalu membuka kedua mata dengan perlahan. Kedua mata menatap sosok wanita yang sedang duduk di samping kasur. Mama, Argina, kamu udah bangun, ya? Tanya Laras pada Argina yang lemas itu. Beneran, kamu itu Mama? Argina bertanya sekali lagi. Laras mengangkat kepala menatap Askara seolah untuk memastikan apakah dirinya seharusnya menjawab pertanyaan itu atau tidak. Iya, Mama udah pulang. Argina tak kuasa menahan air matanya lagi. Dia langsung menyingkirkan selimut dan memeluk Laras. Mama, Argina menangis terisak-isak. Laras tertegun di tempat dan kedua matanya terasa panas. Dia merasa sebuah cairan sedang menetes di wajahnya. Laras menyentuh wajahnya dan tampak tangannya sedang basah. Apa Laras sedang menangis? Askara masih berdiri di samping Laras tanpa berkata apa-apa. Hati Askara terasa pilu di saat dia melihat Laras sedang meneteskan air mata dan terbengong. Mama udah pulang, Mama jangan pergi lagi. Argina meremas kuat pakaian Laras sambil menangis terisak-isak. Laras tersadar dari bengongnya, membalas memeluk si cilik yang sedang bersedih itu sambil menepuk-nepuk punggungnya. Gak bakal pergi kok, Mama gak pergi lagi ya. Kelima pasang mata kecil tiba-tiba berbinar-binar ketika mendengar janji suci sang Mama. Mama gak bakal pergi lagi. Mama akan tinggal di villa musim dingin. Laras sungguh tidak berdaya. Dia hanya bisa berkata seperti ini agar Argina berhenti menangis. Laras sungguh tidak tega melihat Argina bersedih di kondisi tubuhnya yang masih sakit. Laras mengerti jelas jika anak-anak hanya menganggap dirinya sebagai pengganti ibunya. Namun entah kenapa Laras malah tidak merasa marah sama sekali. Tapi, apa juga yang diketahui anak-anak? Di mata mereka, aku hanyalah mama mereka. Pikiran mereka juga tidak serumit orang dewasa. Pada saat ini, Mike membawakan semangkuk sup ke dalam kamar. Non Argina, ayo kita makan dulu. Non udah seharian nggak makan. Seharian nggak makan? Tanya Laras. Nggak nafsu makan, ya. Non Argina memang begini, dia nggak suka makan kalau lagi sakit, dia bahkan nggak mau minum air juga. Tapi dia lagi demam, bukannya dia mesti minum yang banyak ya. Argina kembali memeluk Laras. Dia sedang menolak permintaan Mike, nggak mau makan, nggak mau. Laras melihat sosok Argina yang sangat menempel padanya,
dia lalu dengan lembut bertanya. Argina yang patuh, "Iya. Gimana kalau mama suapin kamu?" Argina mengangkat kepalanya, menatap wajah Laras dengan kedua mata berlinangkan air mata. Laras yang ditatap oleh Argina itu pun menatap kembali mata Argina yang berkaca-kaca itu. "Mama, mau suapin aku?" tanya Argina. "Tentu aja, mama suapin kamu." "Iya. Iya, aku makan mama." Akhirnya Argina setuju untuk makan. Askara langsung menggendong Argina ke dalam pelukannya, dan duduk berhadapan dengan Laras. Laras mulai menyuap Argina sesuap demi sesuap, dan Argina pun makan sesuap demi sesuap sambil menatap wajah ibu. Hati Laras luluh ketika ditatap oleh Argina. Dapat diketahui bahwa Argina sangat suka disuap oleh dirinya. Dan sepertinya mereka semua sangat mencintai ibu kandung mereka. Akhirnya Mike pun menghela napas panjang ketika melihat Argina bersedia untuk makan. Masih ingat ketika Askara menyuap Argina, dia tampak tidak bersedia untuk makan. Sebab, Argina makan sambil meneteskan air mata bagai sedang disiksa saja. 5 anak lainnya tiba-tiba merasa iri dengan perlakuan yang diterima Argina. "Aku juga pengen sakit ucap Juna tiba-tiba. "Hah?" Laras terkejut dengan apa yang didengarnya. "Kalau sakit kan bisa disuapi mama," ucap Jani. "Digendong papi, disuap mama, senang sekali." "Kamala, aku juga mau." Arga ikut meramaikan. "Sakit." Kamael sungguh berharap dirinya bisa jatuh sakit. "Bukan." Laras harus meluruskan pandangan mereka. "Kalau kalian pengen disuap mama, nggak harus pas sakit aja kok. Sakit itu nggak enak banget, jadi jangan sakit, ya. Mama bakal khawatir kalau kalian sakit. Kalau begitu, aku nggak ingin sakit lagi, mama nggak usah khawatir deh." Juna lekas merevisi ucapannya. "Nggak ingin sakit lagi. Mama harus gembira. Mama, kalau nggak sakit, mama masih akan temani kita lagi?" tanya Kamala. Kamael langsung menatap Laras dengan muka penuh harapan. Pasti." Laras menganggukkan kepala menyetujui permintaan mereka. Arga meraih tangan kecil Argina. "Argina udah denger belum? Mama akan selalu bersama kita, jadi kamu cepat lawan penyakit kamu." Argina menahan air mata lalu menganggukkan kepala. Aku akan lawan mereka." Dari interaksi anak-anak, Laras tiba-tiba merasa ada bagusnya melahirkan anak sebanyak ini. Dengan begitu, orang tua tidak perlu terlalu mencemaskan mereka. Mereka memang imut dan pengertian. Biasanya Argina tidak makan banyak ketika dirinya sedang sakit. Namun sekarang, ada Laras yang menyuapnya dengan sabar. Argina pun menghabiskan sup hingga tetes terakhir. Di luar taman, Laras duduk di atas ayunan, sementara Argina bersandar di dalam pelukan Laras sambil menatap kelima saudaranya yang sedang bermain di ujung sana. Argina merasa iri pada mereka. "Mama, aku juga ingin main-main," ucap Argina. "Hah? Kamu masih sakit, kan?" tanya Laras. "Mama, aku udah sembuh kok. Pergi sana." Askara berjalan menghampiri mereka lalu menggendong Argina turun dari ayunan. "Pergi main sana." Argina berdiri di tempat menatap wajah ibu dengan sedih. "Mama nggak akan pergi, kan?" "Nggak kok. Aku duduk di sini lihatin kalian main-main." Laras tidak menyangka Argina akan merasa tidak tenang. Argina lalu berlari kencang dan berteriak, "Arga!" Laras melihat Argina berlari dan Arga langsung menggandeng tangannya. Mereka berenam lalu bermain bersama dengan sangat gembira. Dan entah kenapa suara tawa mereka juga membuat Laras merasa sangat senang. Apalagi melihat momen di mana keenam anak-anak bermain dengan riang, hati Laras pun merasa tersentuh. Dia tersenyum bagai sedang menatap anaknya sendiri. Tapi semua ini hanyalah perasaan Laras saja. Bagaimana dengan perasaan Askara? Apa Askara hanya menganggap dirinya sebagai pengganti mama mereka saja? Di saat Laras sedang menundukkan kepala, lengannya tiba-tiba ditarik dan dia pun langsung berdiri dari duduknya. Disusul, Askara merebut tempat duduk Laras untuk duduk di atas ayunan dan memangku Laras di atas pahanya. Posisi duduk sangat ini terlampau mesra baginya.
Laras pun terdiam tidak tahu harus berkata apa lagi. 605. Lagi mikir apa? Askara mendekatkan bibir tipisnya ke samping telinga Laras. Laras pun merinding dan wajahnya tampak merona. Gak lagi mikir apa-apa, Laras tidak bersedia untuk mengungkapkan isi hatinya. Lagi pula apa juga yang bisa dikatakannya. Laras sudah menyetujui Askara untuk bersama dengannya. Bukannya berpikir terlalu banyak hanya akan membuat suasana hati Laras jelek saja. Jika berpikir kebanyakan, Laras mungkin akan mengubah pikirannya, dan Laras mungkin akan pergi sekarang. Tapi apa daya, kedua kaki Laras seolah sudah berakar, dia tidak bisa melakukannya. Askara menatap lama Laras kemudian kembali berkata, kamu itu kamu, siapapun gak bisa gantiin kamu. Kedua bola mata Laras bergerak. Apa maksud dari ucapan Askara? Apa maksudnya bahkan ibu kandung ke-6 anak juga tidak bisa mengganti posisinya? Sepertinya posisi Laras sangat tinggi di hati Askara. Laras mengangkat kepalanya menatap ke-6 anak-anak yang sedang bermain di ujung sana. Laras ragu beberapa saat lalu membuka mulutnya. Anak-anak udah gede, mereka pasti bakal tahu kalau aku itu bukan mama kandung mereka. Aku jamin, mereka nggak akan tahu, jawab Askara. Laras merasa aneh dengan janji yang diucapkan Askara. Hanya ada satu penjelasan, yaitu Askara sudah menghapus semua informasi wanita itu. Dan di benak ke-6 anak-anak saat ini, dia, Larasati adalah ibu kandung dari ke-6 bocah cilik, siapapun tidak bisa menggantikannya. Di saat Laras sedang melamun, tiba-tiba pergelangan tangannya terasa dingin. Laras lalu menundukkan kepala melihat tangannya sedang dipakaikan sebuah gelang tipis yang cantik. Kemudian, dipakaikan juga jam tangan di tangan Laras. Entah kenapa Laras merasa familiar dengan jam tangan itu. Tatapan Laras lalu beralih pada jam tangan di pergelangan tangan Askara. Ternyata kedua jam tangan itu adalah jam tangan pasangan gelang ditambah jam tangan terlihat anggun ketika dipakaikan di pergelangan tangan Laras yang putih itu. Mereka milik kamu, terdengar suara serak di samping telinga Laras. Detak jantung Laras berdetak kencang dan wajahnya mulai memerah. Kenapa kamu kasih aku barang lagi? Aku nggak bisa terima. Di dalamnya ada nama kamu. Askara bahkan memperlihatkan tulisan tersebut kepada Laras. Dan memang terdapat ukiran nama di dalam gelang dan juga jam tangan. Laras pun tidak lagi bisa menolak pemberian Askara lagi. Dia pasti sengaja. Telapak tangan besar Askara lalu menggenggam tangan kecil Laras. Kamu itu cuman milik aku. Askara lalu menggigit pelan daun telinga Laras. Muka Laras merona. Jangan begini, nanti kelihatan anak-anak. Askara semakin agresif ketika melihat sosok Laras yang tersipu malu itu. Padahal Askara sudah berusaha mengendalikan dirinya. Namun Askara sepertinya tidak berhasil melakukannya. Laras duduk di atas pangkuan Askara sambil bersandar di dalam pelukan Askara. Askara menghirup dalam-dalam aroma wangi tubuh Laras. Dan pikiran Askara kacau seketika, dia tidak bisa menahan hasratnya lagi. Perilaku Askara membuat Laras merasa tidak nyaman hingga Laras refleks bangkit dari duduknya. Jangan bergerak, Askara menahan pinggal langsing Laras. Kamu, Laras gagap tidak tahu harus berkata apa lagi. Saat ini, wajahnya memerah bagai seekor kepiting rebus. Kamu jangan sembarangan gerak, suara Askara semakin serak lagi. Laras mengemut bibirnya berusaha menahan dirinya dan matanya mulai berkaca-kaca. Sementara, Mike yang berada tidak jauh dari mereka berdua pun tidak menyadari keanehan di area ayunan. Dia hanya berdiri mengamati gerak-gerik anak-anak. Mike sungguh merasa gembira dengan keriangan anak-anak. Alangkah bagusnya jika mereka berdelapan bisa bersama seterusnya. Di sini penuh dengan keharmonisan, namun di apartemen Ratih, ketiga abang beradik keluarga Doming malah tampak sangat kesepian. Mereka tentu telah mengetahui kabar Laras yang sedang tinggal di villa musim dingin. Kamu kira keinginan kamu udah tercapai? Tunggu aja Askara. Aaron membatin. Kapan kita ke sana? Aaron tak bisa menahan dirinya lagi, dia pun langsung membuka mulut untuk bertanya.
Boleh pergi sama-sama? Tanya Ben. Kita pergi sama-sama. Sandy mengangkat tangannya lalu melirik jam dinding. Sekarang masih terlalu cepat. Aaron dan Ben tentu mengerti maksud Sandy, jadi mereka pun tidak berkata apa-apa lagi. Walaupun sebenarnya hati mereka sudah sangat gelisah saat ini, dan mereka juga tidak tahu bagaimana kondisi Argina saat ini. Entah Argina sudah bisa makan belum. Tadi Argina sempat bangun, Ben masih sempat membuatkan makanan untuk Argina. Namun Argina masih tidak bersedia untuk makan, dia hanya ribut ingin mencari mama. Bahkan di saat tertidur, dia pun rebut bergumam memanggil ibunya. Saat ini, mereka sungguh berharap hari segera gelap, jadi mereka bertiga bisa segera pergi ke villa musim dingin. Kemudian, mereka bisa membawa pulang adik mereka. Pada saat itu, Askara pasti akan datang memohon-mohon pada mereka. Mereka tahu Askara sudah tidak sabaran ingin segera mendapatkan adiknya. Pada saat waktu makan malam, tampak keenam anak-anak tersenyum bahagia. Saking bahagianya, mereka terus mengelilingi sang mama. Dan kondisi tubuh Argina juga sepertinya sudah membaik, dia bahkan tidak terlihat lelah setelah bermain selama 2 jam lamanya. Laras berpikir, ternyata dia memang kangen sama mama. Laras memperhatikan keenam anak-anak, sedangkan Askara terus memperhatikan Laras lantaran khawatir Laras makan terlalu sedikit. Makan yang bagus. Askara tidak bisa tinggal diam lagi. Semua bokong kecil langsung menempel pada kursi mereka masing-masing. Abis makan baru main. Juna menatang. Papi lagi galakin aku lagi. Laras melirik raut wajah kedua ayah dan anak. Apa keduanya tidak saling menyukai satu sama lain? Jelas-jelas mereka berdua paling mirip, kan? Biasanya Juna paling sering diomelin Askara, jika tidak, dia tidak mungkin akan melakukan respons seperti ini. Laras malah merasa lucu dengan perilaku kedua orang. Namun dia berusaha menahan tawanya. Askara dapat mengetahui jika Laras sedang menahan senyumnya. Dia lalu menatap Laras sebagai seekor bintang buas yang sudah menemukan hewan buruannya. Askara sepertinya sudah berencana menelannya. Papi lihatin mama terus. Juna menyadari masalah ini, dia lalu lekas mengungkapkan ketidakpuasannya. Askara membelalaki Juna seolah sedang berkata, kenapa? Gak boleh. Gak kok. Kedua pipi Laras merona. Dia langsung membantah ucapan Juna. Sebenarnya meskipun Juna tidak mengatakannya, dia pun bisa merasakannya. Askara memang menatapnya dari tadi. Mama, ada, aku nampak kok, kata Jani. Wah, papi lagi lihatin mama. Arga. Lelaki lihat wanita, ih malu deh. Kamala menutup wajah malunya. Mama, malu deh. Argina. Wah, pipi Kamael juga ikut memerah, seolah dialah yang sedang diolok-olok. Laras membuka mulut kecilnya hendak membantah, namun dia tidak tahu apa yang seharusnya dikatakannya. Kedua pipi kembali merona. Dia lalu menaikkan kepalanya melirik Askara. Tapi Laras sungguh malu saat ini. Laras pun langsung menundukkan kepalanya melanjutkan makan dengan cepat. Makannya yang pelan, ini diminum supnya. Askara mencedok semangkuk sup untuk Laras. Askara memang sangat memanjakannya. Laras berteriak dalam hati. Jangan pusatkan perhatian kamu ke aku terus. Nanti bakal disindir anak-anak lagi. Dan sepertinya keenam anak-anak lebih antusias dibandingkan dengan dirinya. Setelah makan malam, keenam anak-anak lagi-lagi menarik ibu bermain di luar taman. Mereka akan bermain sepak bola. Laras lalu menendang bola dengan perlahan kemudian mengopernya ke sana ke sini. Ketika bola dioper ke sisi Juna, Juna pun langsung menendangnya dengan gaya bosinya. Askara berdiri di samping menyaksikan kegirangan mereka. Bola bergulir ke hadapan Askara. Dia lalu melangkahkan kaki panjangnya. Aura bosi Askara pun tidak kalah dari Juna. Askara mengangkat kaki panjangnya lalu menendang bola ke kejauhan. Keenam anak-anak langsung berlari pergi mengejar. Askara menggunakan kesempatan ini untuk berjalan ke depan dan menarik Laras ke hadapannya. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.